Ini namanya Raisa Hamizan sedang mengerjakan US. Kemarin gak masuk karena sakit ya, susulan aja. Ya, silakan dihitung Hamizan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu dari salah satu mahasiswa UT yang mewawancari Ibu sebentar. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Siti Komalasari, biasa dipanggilnya Bu Sari. Ibu Sari ini di sini sebagai kepala sekolah ya. Iya, betul. Ya, teman-teman, di sini Bu Sari sebagai kepala sekolah di SD Islam Ramah Anak. Dan sekarang saya akan mewawancari tentang sekolah inklusi ya. Ramah Anak ini merupakan salah satu sekolah inklusi yang ada di Kota Depok. Ya. Oke Bu Sari, sejak kapan sih SD Islam Ramah Anak itu sekolah inklusi? Jadi SD Islam Ramah Anak itu berdiri di tahun 2011, itu memang mengusung sebagai sekolah inklusi. Dan salah satu filosofi nama Ramah Anak itu yaitu sekolah inklusi gitu. Jadi menerima dengan berbagai macam karakter siswa. Itu jadi dari tahun 2011. Karakternya apa aja tuh yang diterima di Ramah Anak? Kalau secara inklusi berarti semua jenis karakter ya. Jadi kita dari mulai PPDB tidak pernah menseleksi ya, siswa yang masuk sini apalagi berdasarkan kalistung. Tapi kalau untuk PDBK sendiri atau peserta didik berkebutuhan khusus itu kita menerima seperti autism, terus tunagrahita. Tapi kalau seperti yang cacat seperti tunarungu atau tunanetra itu kita belum punya fasilitasnya sehingga yang seperti itu belum bisa kita terima. Kira-kira selama Ramah Anak udah berdiri nih Bu, berapa siswa Bu yang siswa PDBK-nya? Kalau dari tahun pertama ya, itu kita sudah punya sekitar 4. Nah, kalau untuk tahun ini dari kelas 1 sampai kelas 6 ada sekitar 20-an lebih ada siswa PDBK kita. Jadi dibatasin nggak Bu tiap tahunnya itu untuk siswa PDBK-nya? Ya, kita punya kuota ya, karena kita meyakini perbandingannya itu satu anak PDBK dengan 10 siswa reguler. Kita bilangnya reguler ya kalau yang bukan PDBK. Sehingga kuotanya kalau di dalam satu kelas kita ada 24, maka kuotanya hanya 2 untuk anak PDBK. Gitu. Jadi setiap tahunnya kita menerima maksimal sekali 8 PDBK, dan itu udah diindikasi PDBK dari awal ya oleh psikolog gitu. Berarti sebelum itu dia udah punya udah punya tesnya ya? Ya, sudah berdasarkan hasil tes ya. Kalau memang PDBK seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Erni, biar tugasnya lancar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan, saya Erni, saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan PGSD. Di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, kemarin saya alhamdulillah sudah observasi kepada Ananda Raisa Hamizan. Ya, kebetulan saya dapat info dari kepala sekolah bahwa Bapak adalah wali kelasnya dari Hamizan. Hamizan. Kita panggilnya Abang. Oh ya, oke, dipanggilnya Abang ya. Tadi saya juga ada orang tuanya. Ya, boleh memperkenalkan diri dulu Pak, silahkan. Oke, saya Sep Hanisman, biasa dipanggil Hanis. Alhamdulillah mengajar Hamizan di kelas 6 ini. Dari bulan Juli kan, insya Allah udah hampir setahun.
Oke. Ya, Pak Hanis ya, saya panggilnya Pak Hanis aja ya. Pak Hanis, gimana nih perkembangannya kognitifnya Hamizan kalau misalnya yang Pak Hanis lihat itu? Perlu dipahami bersama bahwa Hamizan hasil psikologinya tuh nggak berubah, masih IQ-nya di bawah 70 yang menunjukkan bahwa dia mengalami hambatan berpikir. Jadi bisa berpikir tapi banyak terhambat. Seringkali kita nggak bisa menyamakan dengan anak-anak yang lain. Yeah. Dengan kondisi yang seperti ini memang sangat dibutuhkan waktu khusus, guru khusus, bahkan tempat yang khusus juga. Ketika di kelas juga untuk materi-materi tertentu yang membutuhkan banyak berpikir, nggak bisa disatukan. Yeah. Perkembangannya dari kelas 5 nggak terlalu bisa dibandingkan karena hampir setengah semester atau lebih dari semester COVID. Iya, COVID. Jadi yang saya alami mengajar Hamizan memang belum terlihat perkembangan yang signifikan, masalah fokus, masalah apalagi ya, kemampuan berpikirnya. Dan satu lagi, kita temukan beberapa kali Hamizan mengalami ketidakpercayaan diri. Misalnya kita kasih tugas 5 tambah 2, dia bisa 7 gitu. 3 tambah 2, 7. Tapi begitu kita balik, kalau 7 dikurang 2, abang belum sampai situ. Gak mau mencoba. Karena nggak kepercayaan dirinya ini ya nggak ada. Bisa, menurut saya bisa percaya diri, bisa daya juang. Daya juang. Betul-betul di itu lagi. Asal kemungkinan ada terdistrak dengan yang lain? Untuk yang tadi, saya melakukannya individual. Individual, gitu. Oke, ya itu untuk kognitifnya ya Pak. Berarti Bapak sudah melakukan pembelajaran secara individual ya? Berarti udah punya program-program individualnya ya? Program pembelajaran secara individual yang udah Pak Hanis buat. Ya itu untuk kognitifnya. Kalau untuk sosialnya gimana Pak? Untuk Hamizan? Untuk sosial, kalau dilihat kasat mata nggak ada perbedaan dengan anak lain. Dia bisa tertawa, dia bisa marah. Cuma yang terjadi di kelas 6 karena usia ini juga sudah 15 tahun, sudah yang cukup untuk usia balik begitu, usia yang memasuki dewasa begitu. Ini ada perbedaan dengan yang lainnya, terutama dengan teman-teman akhwatnya. Yang lawan jenis ya? Nggak semua sih, satu nama saja. Gitu, udah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis ya, kan berkaitan sama usianya juga ya. Kalau ditanyain kesan pesan di kelas 6, itu ujung-ujungnya tapi aku malu sama. Gitu. Oke, itu untuk sosialnya. Tapi teman-temannya selama ini baik ya sama Hamizan Pak, di kelas gitu? Kalau bermain bersama ya bersama-sama, cuma yang intens hanya 3-4 orang gitu, bisa bercanda. Tapi kebelakangan ini dengan keadaan Hamizan ini punya respon yang berlebih. Kalau senang dia berlebih, dia nggak bisa jalan pelan, lari-larian gitu. Kalau nggak suka juga berlebih, jadi gampang ngambek. Nah sekarang nih banyak waktu kosong setelah ujian sekolah, banyak ditemukan dia ngambek sama temennya. Tapi nggak lama, nanti juga. Okay. Ya, gini tuh aja Pak. Atas wawancaranya, alhamdulillah saya dapat informasi banyak ya dari Pak Hanis. Semoga nanti kita jadi lebih banyak lagi belajar ya tentang anak berkebutuhan. Dia walaupun dia punya kekurangan, alhamdulillah dia ada kelebihannya gitu kan. Kemarin saya dengar juga dari orang tuanya, kelebihannya di keterampilannya memasaknya oke katanya gitu. Alhamdulillah gitu. Ya mungkin itu aja Pak Hanis, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, perkenalkan saya Erni, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan PGSD. Hari ini saya akan mewawancari Bunda sebagai orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau boleh tahu dengan Bunda siapa? Saya Asri Wulandari, ibunya dari Muhammad Raisa Hamizan Saifullah Bu Erni. Oke, ya. Ananda Raisa Hamizan ya, biasa dipanggil Hamizan ya Bunda? Iya. Alhamdulillah saya sudah berinteraksi dengan Hamizan. Nah, saya akan bertanya sedikit kepada Bunda. Bun, kalau Hamizan itu teridentifikasi dia berkebutuhan sejak kapan ya Bu? Sebetulnya kalau untuk diagnosa tepatnya itu didapatkan pada usia 3,5 tahun. Hanya saja ketika ada regresi itu di 2,5 tahun. Jadi prosesnya panjang untuk dapat diagnosa tepat itu. Lumayan sih 1 tahun ya. Di masa kehamilan, kelahiran itu ada ini nggak Bun? Ada hambatan atau gimana? Untuk kelahiran ada hambatan. Pas waktu kelahiran itu qadarullahnya saya ada pingsan hampir berapa menit lah ya gitu. Nah mungkin dari situ karena memang pas waktu observasi lanjutan ketika setelah serangan kejang itu dokternya kan observasi karena beberapa kurva EEG-nya itu kayaknya nggak normal gitu kan. Ternyata hasilnya mungkin karena benturan ketika dilahirkan dan kekurangan oksigen. Jadi sistem sarafnya yang terganggu. Iya gitu, qadarullah. Itu berarti setelah kelahiran ya kejang ya abang kejang. Abis kejang itu sampai usia 2,5 tahun biasa aja, pertumbuhannya normal. Justru di usia 2,5 tahun baru terlihat bukan terlihat, jadi
pas tumbuh kembang pertumbuhannya itu bagus. Untuk kembangnya juga, untuk apa motoriknya dari mulai merangkak dan segala macam itu sesuai dengan sama ini usianya. dengan usianya itu sampai di usia 2,5 tahun ada kejang tanpa demam gitu. Jadi di usia 2,5 tahun itu ada kejang tanpa demam, observasi 3 hari, kodarullahnya tercetuslah untuk hasil kejangnya itu hasil EEG-nya epilepsi gitu. Nah dari situ tidak ada bicara, kembali lagi merangkak, berjalan juga tidak gitu. Jadi ya dari situlah mulai kemunduran ya. Kemunduran, Yang paling terlihat adalah tidak bicara. tidak bicara. Itu terus gimana perlakuan Bunda terhadap Abang? Ya untuk pertama-tama semakin sayang, maksudnya semakin sayang, kasihan ya. Jadi seperti ini gitu. Tapi alhamdulillahnya di tahun-tahun kedukaan itu saya bisa lalui. Carilah tempat ya, biar bisa. Saya kan masih belum paham pada saat itu. Cari informasi bagaimana cara menangani anak spesialis seperti Abang gitu. Dimulai dari ke dokter anak, terus ke psikolognya, didapatkanlah tes segala macam, katanya GDD, Global Delay Development. Sempat putus asa, wah kalau GDD berarti nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi dilihat dari kesehariannya perkembangannya bagus, ada babbling, ada untuk motorik kasarnya juga dia mulai kembali lagi gitu kan. Ya sudah, dari situ saya bangkit lagi, cari lagi diagnosa, bukan diagnosa ya, menetapkan observasi kembali. ya observasi lagi, apa sih terapi apa yang harus yang tepat gitu kan. Sempat mengabaikan diagnosa juga, tapi alhamdulillahnya ketika dibilang ADHD dan insya Allah masih bisa diupayakan, dapatlah sensor integrasi, dapatlah okupasi terapi dan yang lainnya gitu di klinik tumbuh kembang anak waktu itu. Berarti Abang terapi dari usia 3 tahun 3 setengah. tahun setengah. Sampai sekarang masih terapi atau gimana, Bu? Kalau terapi khusus tidak, tapi kalau untuk repetitif di rumah dengan gerakan-gerakan yang sudah diberikan oleh teman-teman yang ahlinya, saya coba praktekkan. Salah satunya adalah MBL, Movement Based Learning itu. Saya coba perhatikan Abang, kayaknya bagus ya, maksudnya lumayan bisa membantu dia sampai saat ini jadi seperti ini gitu loh. Kalau dulu kan sama sekali yang tidak terkontrol ya, gerakannya seperti anak dispraksia gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai Terkontrol ya, udah ada perkembangannya ya untuk ini. gitu. Kalau misalnya perkembangan kognitifnya nih, Bun, kalau yang Bunda lihat itu gimana? Dia perkembangan kognitifnya kan belum sesuai ya sama Ya, usianya betul. kan ya. Sekarang kan kalau dilihat Abang sekarang usianya 15 tahun ya. Sedangkan di sini Usia kelas 6, psikologisnya, betul. usia sekolahnya kelas 6 tapi Iya. usia biologisnya 15 tahun. Usia biologis. Itu perkembangan kognitifnya yang Bunda lihat itu di usia berapa tuh, Bun, ketika ini Oh, kalau perkembangannya sih pas sekolah ya. sekolah? Pas sekolah tuh Masya Allah di kelas 4 itu kan kita mulai ini ya online, dan itu otomatis dia tidak banyak terdistraksi dengan teman-temannya. Itu lebih cenderung terlihat dari mulai perilakunya, adabnya, terus untuk memikirkan, memecahkan permasalahan dari soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Alhamdulillah dari situ sudah mulai terlihat gitu. Walaupun ya memang keterbatasan kemampuannya dia, karena kan dia termasuk disabilitas intelektual. Jadi tidak ditekankan harus sama dan harus sesuai dengan teman-temannya yang di kelas tersebut gitu. Alhamdulillahnya saya juga mendapatkan wali kelas yang bisa kerjasama. Kita punya visi yang sama. Akhirnya saya melakukan misi di rumah seperti apa, pihak sekolah melakukan misi di sekolah seperti apa dengan Abang gitu kan. Alhamdulillah dibilang tercapai, insya Allah masih dalam proses. Yang penting Abang kemarin bisa membaca dan memahami kalimat. Insya Allah itu sudah mulai kalimat sederhana gitu kan, pemahamannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih guru-guru. Masya Ya Allah. Allah ya, karena saya juga dapat informasi ya, Abang merupakan murid pindahan ya di Betul, Ramah Anak. betul. Gitu. Abang mulai pindah di kelas 3. 3. Iya. Di kelas 3, dan itu pertama kali Abang juga masih ada guru pendamping ya? Iya, waktu itu masih ada guru pendamping. Terus Sempat tantrum juga. Ya. Terus setelah corona, pandemi ya, terus tidak ada lagi pendamping, tapi Ya. alhamdulillah pas di rumah itu ada yang tadi Bunda bilang sangat berprogres ya. Jadi di kelas 5 dan kelas 6 sekarang tidak pakai pendamping. Iya, dan terkontrol alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terus rencana Bunda ke depan nih untuk Abang gimana? Masya Allah ya, Abang sudah punya pilihan. Abang juga sudah merasa bahwa dirinya belum sanggup untuk bersama teman-teman yang lainnya dalam belajar. Otomatis Abang meminta saya untuk menjadi fasilitator belajarnya di rumah. Jadi insya Allah nanti kita mau program yang utama sih, kalau Abang sendiri yang meminta, Bu, nanti saya belajar tentang uang ya di rumah. Oke, gitu. Jadi mungkin pelan-pelan kita bakal punya lebih tonjolkan keterampilan dari Iya, Abang, betul. ya? Untuk skillnya dia, kebetulan dia suka memasak. Kalau untuk memasak dia tidak ada bosannya. Jadi saya pikir itu yang akan saya munculkan ya. Kalau misalnya ada minat tetapi tidak berbakat, atau ada bakat tetapi tidak ada minat, kan nggak akan mungkin bisa berjalan gitu. Nah akhirnya ya sudah, kalau gitu
saya akan coba dia berusaha jadi entrepreneur buat masak ya gitu kan. Salah satunya alhamdulillahnya sudah beberapa kali mendapatkan orderan pesanan nasi goreng. Alhamdulillahnya, dan insight dari teman-teman yang memesan, alhamdulillah tidak dibilang kurang, mungkin selera ya, karena kan ada yang suka pedas, ada yang tidak gitu. Tapi kalau untuk taste-nya itu alhamdulillah dapet gitu, dan ada yang beberapa juga reorder gitu kan. Alhamdulillah banget sih, saking dia ngerasa aku kan udah masak Bu, uangnya mana? Makanya oleh karena itu dia Ingin belajar uang. Alhamdulillah udah punya penghasilan gitu ya. Iya. Oke, mungkin itu aja ya Bun. Silakan, Bu Erni. Terima kasih banyak atas waktunya Bunda. Insya Allah di balik kekurangan Abang Hamizan itu pasti kelebihannya banyak juga. Amin, gitu ya. Jadi, amin. kita sebagai guru juga senang gitu kan mempunyai anak seperti itu, karena di balik kekurangan kelebihannya tuh banyak banget. Alhamdulillah, salah satunya menjajarkan sepatu. Iya. Sepatunya semua diberesin. Ya, mungkin itu aja. Iya. Terima kasih banyak Bunda Iya. atas waktunya. Alhamdulillah, Ya. semoga bermanfaat Bu Amin. Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamizan, menurut Tarek Hamizan bagaimana di kelas? Diem aja sih, baik. Diam aja. Terus Terus apa lagi? Kalau Fayat gimana Hamizan? kok sebenarnya jujur gak? Iya. Ngeselin gak jelas aneh. Iya. Iya, terus anehnya gimana? Fayat. Anehnya gimana? Aneh tuh gak suka teriak-teriak, suka lari-larian, kadang diem. Hah? Iya, kalau nggak bener. Terus habis apa ya? Aku iya. Gimana? Gimana? Ya, suka lari-larian Hamizan. Iya dong. Aku pengen kebelet tipis juga. Oh, kebelet pipis karena lari-lariannya kebelet pipis. Kalau aku lari, pasti aku lihat Leo langsung kabur ke kelas. Kamu lagi suka sama Cleo? Enggak, berteman aja. Oh, berteman aja. Oke deh. Assalamualaikum. Salam.